Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa kagetnya Suto Sinting alias pendekar mabuk, pendekar Putri Alam Baka yang telah melukai Betari Ayu, ternyata ada yang mengawalnya. Siapakah yang telah mengawalnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Mulanya Suto menganggap orang itu hanya mengaku-ngaku saja sebagai Nagadipa supaya punya alasan bermusuhan dengan Suto. Tapi kejap berikutnya, Suto menyadari bahwa waktu Nagadipa melawan bidadari jalang di pantai, kadang Suto masih kecil, masih berusia 8 tahun. Terbayang sama-samar dalam ingatan pendekar mabuk waktu ia menyaksikan pertarungan itu dari suatu tempat bersama gurunya si gila tua. Wajah Nagadipa memang masih tampan, berusia 30-an, tapi sudah mampu membuat bidadari jalang terdesak mundur beberapa kali. Sekarang, dalam keadaan usia sudah semakin menua, tentu saja ilmunya semakin tinggi. 20 tahun Nagadipa tidak pernah bertemu dengan bidadari jalang maupun Suto. Tentunya, ia sudah punya bekal cukup banyak untuk mengalahkan bidadari jalang. Agaknya Putri Alam Baka sangat mengunggulkan bekas suaminya itu. Dengan suara yang berat, ia lontarkan kata pada pendekar mabuk. Rasa-rasanya, usiamu tinggal sejengkal waktu lagi, pendekar mabuk. Sebaiknya, pergilah bercinta dengan mayat Betari Ayu, agar kau bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang terakhir kalinya. Karena suamiku ini tak akan lambat dalam mencabut nyawamu. Kau salah duga Putri Alam Baka. Betari Ayu tidak mati, justru akan bangkit menghadapimu dan menghancurkan tubuhmu. Omong kosong, suamiku telah melepaskan pukulan dahsyatnya yang bernama mata iblis. Tak mungkin ada lawan yang bisa selamat dari pukulan mata iblisnya. Suto sunggingkan senyum meremehkan, katanya, apa hebatnya pukulan mata iblis kalau nyatanya Betari Ayu masih bisa tertolong. Dusta, bentak Nagadipa. Pukulan mata iblis tak bisa diselamatkan oleh ilmu apapun. Nyatanya bisa. Putri Alam Baka mengalihkan pandang pada Nagadipa dengan tatap kecewa. Kelihatannya, ia mulai tampak bimbang dengan kesanggupan dan kehebatan Nagadipa. Melihat kebimbangan Putri Alam Baka, Nagadipa segera unjuk ilmu di depan bekas istrinya itu. Ia jejakkan kaki kanannya ke tanah satu kali. Jejakan kaki itu mempunyai kekuatan tenaga dalam yang tersalur, membuat tubuh pendekar mabuk tersentak naik ke atas bagai terlonjak. Ilmu seperti itu juga dimiliki beberapa tokoh sakti termasuk Datuk Maragadai. Tetapi pendekar mabuk tetap tenang. Walau ia hampir tergelincir jatuh saat terlempar ke atas tadi, ia pun sentakkan kakinya ke bawah dengan sangat pelan. Dan mendadak tubuh Nagadipa bagikan amblas ke bumi sebatas mata kaki. Putri Alam Baka terkesiap melihat Nagadipa terbenam sebatas mata kaki. Nagadipa sendiri buru-buru hentakan tubuh dan lepas dari tanah penjepit kakinya. Kembali ia berdiri samping Putri Alam Baka dan membatin. Kurang ajar, dia menguasai ilmu telan bumi rupanya. Ilmu itu jarang dimiliki orang kecuali si gila tua. Untung ilmuku cukup tinggi, jika tidak bisa amblas ke bumi sekujur tubuhku.
Putri Alambaka masih memandangi Nagadipa dengan curiga. Ia kecewa melihat Nagadipa bisa tersedot ke dalam tanah, padahal pendekar mabuk hanya menjejakkan kaki dengan pelan. Jika pendekar mabuk menghantarkan kakinya dengan kuat, habis sudah tubuh Nagadipa ditelan bumi, pikir Putri Alambaka. Perempuan bersenjata seruling itu lalu berbisik, "Mana kehebatanmu? Jangan-jangan kau tak mampu melawan Suto." Bisikan itu ditangkap pendekar mabuk dalam jarak 5 langkah, tapi pendekar mabuk hanya diam saja, hanya sunggingkan senyum tipis. Nagadipa merasa diremehkan oleh Suto, lalu ia membalas dengan lemparan tudungnya ke arah pendekar mabuk. Tudung diambil dari kepala dan dilemparkan memutar dengan gerakan begitu cepat. Pendekar mabuk pendahkan kepalanya, menghindari hempasan tudung hitam. Tapi ternyata tudung itu mempunyai gelombang tenaga dalam yang membuat tubuh pendekar mabuk merunduk jadi tersungkur jatuh ke tanah. Sementara itu, tudung tersebut berputar terus dan kembali ke tempatnya semula. Wuk 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 wuk. Trap! Tangan Nagadipa menangkapnya. Putri Alambaka tersenyum lebar dengan wajah ceria. Ia merasa senang dan bangga melihat kebolehan jurus tudung Nagadipa. Wajah pendekar mabuk hampir saja mencium tanah karena tersungkur, bagai ada tenaga yang sangat kuat menghantam tengkuk kepalanya. Kalau saja tangannya tidak cepat mencagak, maka hidung dan mulutnya habis terbentur bebatuan yang ada di bawahnya. Pendekar mabuk segera bangkit dan berhasil menggenggam kerikil di tangannya. Kerikil itu segera disentilkan ke arah tudung Nagadipa yang sudah dipakai di kepala. Zlep! Kerikil itu melesat tak dapat dilihat. Tapi tiba-tiba, tudung Nagadipa terhempas terbang dalam satu sentakan keras. Prak! Putri Alambaka dan Nagadipa sama-sama terperanjat kaget. Tudung itu jatuh antara 3 langkah dari tempat Nagadipa berdiri. Ketika diambil kembali, ternyata ada bagian tepinya yang bolong, melompong sebesar biji salak. Nagadipa semakin terbelalak kaget. Ia membatin, "Gila! Tudung ini kulapisi dengan satu kekuatan baja yang tak bisa dirusak oleh kekuatan apapun. Pedang setajam apapun tak akan mampu melukai tudung ini. Tapi kenapa sekarang bisa menjadi bolong begini? Tentu ini ulah bocah ingusan itu. Jahanam, ilmunya tak bisa disepelekan." Terdengar suara Putri Alambaka berbisik, "Kenapa bisa berlubang tudungmu itu?" "Entahlah," jawab Nagadipa. Ia merasa kesal mendapat pertanyaan seperti itu karena merasa malu pada dirinya sendiri. Suto berkata dalam hatinya, "Putri Alambaka ini agaknya terlalu banyak menuntut dari Nagadipa. Aku bisa mempengaruhi mereka dengan caraku sendiri agar mereka tidak saling bantu-membantu." Tapi sebelum pendekar mabuk sempat melakukan rencananya, Nagadipa sudah lebih dulu berkata, "Pendekar mabuk, sudah waktunya kau menjadi tumbal kesalahan gurumu, si bidadari jalang itu. Aku sudah siap menghadapi kalian berdua." Tak perlu berdua, cukup aku saja yang membebaskan dirimu. Biar istriku jadi penonton yang baik." "Majulah Nagadipa, tapi aku tak tanggung jika istrimu kecewa melihat polamu seperti anak kecil." "Bocah tak tahu dia untung," geram Nagadipa. Pas sekali tangan Nagadipa bergerak berkelebat ke depan seperti orang melemparkan pasir ke atas. Dan pada saat itu, pendekar mabuk segera bersalto mundur 1 kali. Karena ia merasakan akan datangnya gelombang panas yang hampir menyambar tubuhnya. Dengan bersalto ke belakang 1 kali, semburan gelombang panas itu terhindar darinya. Melesat mengenai sebatang dahan pohon, dan dahan itu tiba-tiba menjadi kering dalam sekejap. Putri Alambaka kelihatan kagum dan bangga melihat serangan itu. Walaupun meleset, ia berkata pada Nagadipa, "Desak terus dia, jangan kasih kesempatan sedikit pun." Baru saja dia mulut Putri Alambaka, tiba-tiba Suto Sinting sudah meraih bumbung tuak yang sejak tadi berselempang di punggungnya. Bumbung itu dipegang bagian talinya dan kini diputar-putarkan di atas kepalanya. Wung, wung, wung. Bunyi putaran bumbung menggaung bagaikan suara gangsing. Pada saat itu,
tubuh Nagadipa pun ikut berputar-putar tak bisa dikendalikan berhentinya. Apa yang terjadi dengan Nagadipa? Kenapa dia bisa terikut berputar-putar? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.